Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman halaman 24. Waqad hazina. Al-hawadithu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hawadithu, peristiwa-peristiwa. Fi sanati tsalitsah, di tahun yang ketiga, minal hijrati, dari hijrah, tahun 3 Hijriyah. Zawaja, menikahkan, ar-rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bintahu, putrinya, pada putrinya, Ummah Kulsumin, Ummi Kulsum. Jadi di antara putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Fatimah, namanya Ummi Kulsum. Dinikahkan li Utsmanah bin Affan, kepada Utsman bin Affan. Ba'da ammatat, setelah wafat Ruqayyah, siapa Ruqayyah, indahu, di sisi Utsman. Jadi Utsman bin Affan pertama menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Ruqayyah sakit, dirawat oleh Utsman bin Affan. Dirawat sehingga Sayyidina Utsman tidak mengikuti atau terlambat mengikuti perang Badar karena merawat istrinya yang sakit di rumah.
Ruqayyah. Kemudian sakit parah sampai wafat. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan menantunya ini, Utsman bin Affan, dengan putrinya yang satu yang bernama Ummi Kulthum. Walihada, dan karena ini Summiyah dinamakan Utsman Dzan-Nuraini, pemilik dua cahaya. Cahaya nur. An-nur yang pertama itu Ruqayyah, nur yang kedua Ummi Kulthum. Tasniyahnya Nuraini, dua cahaya. Pemilik dua cahaya, bahasa Arabnya Dzun-Nuraini, pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah secara bergantian. Pertama menikah dengan Ruqayyah, kemudian wafat, dan menikah lagi dengan Ummi Kulthum. Wa fiha, dan di tahun ini pula tazawwajah, menikahi Rasulullah alaihi salatu wassalam, menikahi Hafsah bintah Umar bin Khattab, putri Umar bin Khattab. Wa Zainab, dan Zainab bintah Khuzaimatah al-Hilaliyah, putri Khuzaimah al-Hilaliyah. Di tahun ketiga ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi dua perempuan. Perempuan yang pertama namanya Hafsah, putri Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini di samping sahabat dekat Rasulullah, juga sebagai mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah ini sebelum menikah dengan Rasulullah memiliki suami. Jadi Hafsah ini seorang janda karena ditinggal wafat oleh suaminya. Wafatnya itu dikarenakan mengalami banyak luka parah di saat mengikuti perang Badar. Wafat setelah menjalani iddah, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ketiga Hijriah ini pula Rasulullah menikah dengan Zainab. Zainab ini juga seorang janda yang suaminya wafat ketika mengikuti perang Uhud. Zainab mempunyai kebiasaan baik. Beliau memiliki gelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa Ummi Zainab ini kok diberi gelar Ummul Masakin? Karena beliau sangat kelihatan sebagai sosok yang welas asih, yang penuh kasih sayang dengan orang-orang miskin.
Jadi beliau itu sangat mengasihi orang-orang miskin, sehingga diberi gelar oleh masyarakat sebagai ibunya orang-orang miskin. Jadi tanda-tanda cinta Nabi diantaranya adalah mencintai, welas asih kepada orang-orang miskin, memerhatikan mereka. Wa fiha, dan di tahun itu pula, di tahun ketiga Hijriah, wulidah lahir Al-Hasan. Siapa? Sayyidina Hasan bin Ali, putra Ali, cucu Rasulullah ya. Jadi di tahun 3 Hijrah ini banyak momen-momen indah bagi Rasulullah. Di antaranya lahirnya seorang cucu dari Fatimah. Jadi Rasulullah itu punya putri namanya Fatimah. Fatimah ini punya suami namanya Sayyidina Ali. Dari pernikahan antara Fatimah dan Sayyidina Ali ini lahirlah cucu Rasulullah namanya Hasan. Wa fiha, dan di tahun ini pula hurrimat, diharamkan al-khamruh, khamar. Khamar itu apa? Kullu ma yuskiruh, setiap apapun yang memabukkan itu khamar. Khamar pada awalnya itu boleh. Jadi di awal-awal Islam, kalau kita hidup di masa itu, boleh minum khamar. Khamar boleh. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang khamar? Rasulullah tidak menjawab. Kemudian turun ayat, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka para sahabat bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan maisir, judi atau undi nasib. Maisir, apa maisir itu? Maisir itu perjudian. Di sini siapa yang pernah main judi? Jadi di awal-awal Islam khamar itu boleh. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan, qul, katakanlah Muhammad, fihima, di dalam khamar dan judi itu, ismun kabirun wa manafi'ul linnas, terdapat mengandung banyak dosa. Kemudian karena khamar itu boleh, orang-orang para sahabat itu minum khamar enak. Diminum, ngefly. Ya. Ini
Apa iya ini yang teriak ini pernah ngefly? Naudzubillah. Kemudian para sahabat itu minum khamr sampai akal sehatnya hilang. Ya, terganggu. Jadi ketika sholat, Allahu Akbar. Sholat, baca Fatihah, kemudian baca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. A'budu ma ta'budun. Yang biasanya la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kamu nyembah, karena pikirannya sudah mabuk, sholat sambil mabuk, maka yang bacanya awalnya la a'budu ma ta'budun menjadi a'budu ma, artinya saya menyembah apa yang kalian sembah. Kacau bacaannya. Maka turun ayat, kalau mau sholat jangan sampai mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholatah wa antum sukaro. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah dekati sholat wa antum sukaro, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Jadi kalau mabuk jangan sholat. Kalau tahajud Ustaz, kan masih ngantuk-ngantuk, itu kayak orang-orang mabuk. Yang penting sudah sholat, gak usah wudhu semisal. Gak apa-apa kalau itu bukan mabuk. Tapi latihan sholat tahajud. Ya. Kemudian, karena orang sholat dalam keadaan mabuk itu bisa kacau sholatnya, turun ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr dan judi, wal ansab dan berhala, wal azlam dan undian, rijsun, perbuatan yang tidak baik, yang kotor, min amalis syaiton, termasuk pekerjaannya Jadi setan itu aktivitasnya mabuk-mabukan, main judi. Fajtanibu, kemudian turunlah ayat secara tegas melarang keharaman fajtanibu, kemudian jauhilah la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ini terdapat di halaman 25 ya. Orang bertengkar karena mabuk. Ya. Apa makna dari ansab dalam ayat wal ansab wal azlam? Ansab itu apa? Ansab itu batu, kemudian dilumuri darah dan disembah. Ya. Dilumuri darah dan sembah. Kalau azlam itu artinya undi. Semisal ada dua pohon berdiri, A dan B. Kemudian dia ngambil panah, dilepas busurnya, kalau kena yang A, itu berarti prediksi baik, jadi boleh melakukan aktivitas. Kalau kena yang B berarti prediksinya tidak baik, tidak boleh melakukan aktivitas. Jadi istikharahnya itu pakai panah. Bukan istikharah pakai sholat minta petunjuk kepada Allah.
Itu dilarang. Jadi istikharah itu bukan mengundi kayak tadi itu, tapi istikharah itu meminta petunjuk kepada Allah. Bagaimana istikharah yang tepat? Semisal istikharah ingin melanjutkan sekolah, istikharah ingin melanjutkan perkuliahan, minta petunjuk kepada orang tua, kemudian sholat malam. Setelah sholat malam, dadanya akan diberikan arahan oleh Allah kemana dia condong untuk melanjutkan kuliah. Itu istikharah yang tepat. Lanjut. 4, wa fiha, dan di dalam tahun itu hurrimat, diharamkan al-khamru khamr, tahriman, dengan haram, qat'iyyan, secara qat'i. Jadi di antara hukum itu ada istilah hukum qat'i. Qat'i itu tidak bisa dinego lagi. Tidak bisa dinegosiasi. Apa boleh Ustaz? Minum khamr sedikit saja. 1 gelas saja, gak boleh. Qat'i sudah. Apakah bisa jadi mubah? Gak boleh. Jadi kalau sudah haram, qaliluhu wa katsiruhu sawaun, sedikit atau banyak sama-sama haram. Kenapa haram? Lidororiha, karena membahayakannya khamr, fil akli, pada akal pikiran. Jadi kita itu harus belajar fokus. Fokus itu khusyuk. Ngartikan kitab fokus, khusyuk, mendengarkan khusyuk. Ya. Biar kita tidak pecah. Benar-benar menjadi orang yang alim. Ilmu agama masuk dalam hati kita. Kita menjadi orang yang alim. Jadi orang yang alim itu sangat besar manfaatnya. Dan menjadi orang yang alim, yang soleh, itu punya pengaruh besar pada sekitarnya. Akan memotivasi orang yang sekitarnya. Banyak pengaruhnya, pengaruh positif maksudnya. Iya. Jadi seorang santri harus fokus belajar mengartikan kitab agar menjadi orang yang alim, yang bisa mengamalkan ilmu agama. Amin Allahumma amin. Wal jismi, dan badan. Minuman-minuman keras itu juga berdampak negatif pada tubuh. Paru-paru rusak, organ-organ tubuh yang semestinya sehat menjadi tidak sehat. Jangan sampai coba-coba atau mencicipi minuman-minuman atau pil yang memabukkan seperti ganja dan lain-lain. Ya, nggak boleh. Saya sampai sekarang belum tahu bagaimana bentuknya khamr itu.
wal mali dan harta. Minuman-minuman khamr itu juga menghabiskan harta karena tidak bermanfaat. Wa kanat dan ada apa khamr ghairu muharramin, ghairu muharramatin ialah tidak diharamkan fi awalil Islam di awal-awal Islam. Thumma khurrimat kemudian khamr diharamkan tadrijan bertahap sedikit-sedikit tajribi bertahap. Tadrijan itu bertahap. Kenapa diharamkan secara bertahap, tidak secara langsung? Lima habbatil arabi, karena orang Arab suka laha pada khamr. Orang-orang Arab jahiliyah itu suka minum khamr. Jadi kalau semisal di antara kita ada yang suka minum khamr, itu berarti masyarakat jahiliyah yang hidup di masa sekarang. Zamannya modern, orangnya secara akidah, secara amal tetap seperti orang Arab jahili. Dan kenapa diharamkan secara bertahap? Wa su'ubuti tarkiha, dan karena sulitnya mereka meninggalkannya. Kebiasaan adat yang sulit ditinggalkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana main game Ustaz? Main gadget mulai pagi sampai zuhur. Salat zuhur sebentar, paling tidak 20 menit sama wuduknya, mandinya, lanjut main game lagi. Kemudian sampai lupa salat asar. Atau sehabis sholat maghrib main game sampai lupa sholat isya, ketiduran. Maka kalau games itu sampai melupakan kewajiban-kewajiban agama sholat, gamenya tidak haram, tapi bagi orang yang sampai lalai itu haram. Faham? Faham. Jadi kita itu harus belajar mengontrol diri. Ya. Dulu Rasulullah ditanya oleh sahabat setelah usai perang Badar, "Wahai Rasulullah, apakah ada perang lebih besar dari perang ini?" Ada. Perang apakah itu Rasulullah? Yaitu memerangi hawa nafsu. Ya. Lebih banyak mana antara baca buku-buku ilmiah dengan novel percintaan? Lebih lama mana? Lah di situ kita harus berperang. Kalau lebih lama membaca novel percintaan berarti kita kalah. Tapi kalau seimbang berarti perangnya semi. Tapi kalau lebih lama baca buku-buku ilmiah kalian menang. Ya. Inilah yang dimaksud Rasulullah memerangi hawa nafsu. Perang. Ketika kita sudah memegang ballpoint, membawa kitab, apakah kita mengartikannya? Di situ ada perang nafsu. Malas tidak. Kita itu selalu diperangi oleh hawa nafsu. Maka hati-hati. Tidak ada orang alim yang santai. Tidak ada.
Semua biografi yang saya baca, yang itu semuanya rajin-rajin. Rajin-rajin. Tadi saya bertemu dengan seorang pemuda belajar membaca buku mulai jam 7 sampai zuhur. Kemudian dia sholat, lanjut mengartikan kitab semisal sampai menjelang asar. Kemudian setelah itu dia ngobrol sama keluarganya. Jadi ada perjuangan menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang alim. As-sanatur rabi'ah, halaman 27 ya. Tahun keempat minal hijrah, dari hijrahnya Nabi. Ghazwatuh Bani Nadir, perang Bani Nadir. Ada perang namanya perang Bani Nadir. Perang itu kadang dinamai sesuai tempatnya, seperti Uhud. Kenapa dinamakan perang Uhud? Karena tempat perangnya itu di Bukit Uhud. Kenapa dinamakan perang Badar? Karena perangnya lokasinya di Badar. Kenapa dinamakan Fathu Mekah? Karena penaklukan kota Mekah. Sekarang perang Bani Nadir. Nanti apa alasannya? Fisanati Rabi'ah, di tahun yang keempat minal hijrotih, dari hijriyah, hadatsat, terjadi peristiwa Ghazwatuh Bani Nadir, perang Bani Nadir. Wa ghazwatuh Dzatir Riqa, dan perang Dzatir Riqa. Jadi Rasulullah, ghazwah itu kan perang yang diikuti oleh Rasulullah, ghazwah. Kalau tidak diikuti Rasulullah namanya sariyah. Ya, perang-perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Rasulullah itu mengikuti perang sebanyak 27 kali. Berarti Rasulullah itu hebat ya. Ya. Rasulullah itu hebat. Kenapa? 27 kali mengikuti peperangan, menang terus. Naudzubillah, ini bukan kurang adab ya. Rasulullah tidak terbunuh, dijaga. Wallahu ya'simuka minan nas. Jadi para nabi itu kesatria, pandai silat semua. Bagaimana kalau para nabi tidak pandai silat? Bukan anggota militer. Kalau perang, ya kalah. Jadi para nabi itu pandai pencak semua. Pandai memainkan pedang. Dulu Kiai Khalil, putranya Kiai As'ad, bercerita abahnya Kiai As'ad. Kiai As'ad ini dimarahi oleh abahnya, namanya Kiai Samsul Arifin. Kamu harus bisa silat, kamu harus bisa berperang, kamu harus bisa apa kalau namanya di sini? PO ya? Pagar Nusa ya? Pokoknya apapun namanya. Kamu harus bisa. Dulu para sahabat itu bisa semua. Sayyidina Umar pandai dalam peperangan semuanya. Sehingga sekian banyak peperangan yang diikuti, mereka tidak pernah terkena oleh
senjata. Bahkan ada seorang nabi yang sangat kuat. Namanya Nabi Musa. Nabi Musa kalau nonjos mukul musuhnya, sekali pukulan langsung mati. Itu Nabi Musa. Karena dulu itu yang diandalkan adalah kekuatan fisik. Kalau sekarang kekuatan menulis, kekuatan pikiran, dan kekuatan teknologi. Meskipun orang-orang Palestina itu orang-orang besar kuat, sekali dibom oleh Amerika, habis. Jadi sekarang yang diadu adalah kekuatan pikiran. Iya, kekuatan pikiran, kekuatan ilmu. Jadi harus menjadi orang yang alim, nggak boleh jadi orang yang tidak alim. Harus belajar dengan giat. Wa ghazwatuh Badrin, dan perang Badar al-akhirah. Dulu pasukan Rasulullah ketika perang Bani Nadir itu pasukannya sebanyak 700. Kemudian di saat-saat peperangan itu datanglah waktu sholat. Maka mereka tetap sholat. Sholatnya berjamaah lagi. Ini sholat dalam peperangan. Jadi meskipun dalam peperangan, beliau para sahabat sholatnya berjamaah. Jadi ada imam, ada makmum. Kalau sholat dalam peperangan itu biasanya makmumnya dibagi dua. Imam bertakbir, makmum ikut takbir. Imam ruku, makmumnya ikut ruku. Ketika sujud, shaf yang pertama ikut sujud, yang shaf kedua jangan ikut sujud semua, nanti dibunuh oleh musuh. Jadi tetap berdiri jaga-jaga. Ketika rakaat kedua, imam sujud ruku, makmum kedua ikut ruku. Sujud, makmum kedua ikut sujud. Makmum yang pertama jaga-jaga. Kemudian setelah tahiyat, makmum yang tidak ikut sujud rakaat kedua tadi cepat-cepat menyempurnakan sholatnya sampai tahiyat akhir. Itu dalam peperangan, para sahabat sholatnya berjamaah. Sekarang, semisal rapat OSIM, waktunya sholat. Kalau ikut para sahabat, jamaah dulu, lanjut kemudian rapatnya. Tapi sulit ya, sulit. Tapi gak sesulit perang sebenarnya. Iya. Walam yakun, dan tidak sampai terjadi fiha, di tahun itu, harbun, peperangan, illa fi Bani Nadir, kecuali peperangan di Bani Nadir. Apa itu Bani Nadir? Dua, Bani Nadir, Banu Nadir. Adapun Banu Nadir, kenapa diganti Banu bukan Bani? Karena kedudukannya menjadi mubtada. Mubtada kalau asmaul khamsah, isim yang 5, itu rofaknya dengan waw. Bani Nadir itu atau Banu Nadir itu qabilatun, ialah daerah atau kabilah ya maksudnya. Kabilah min Yahudil Madinah, dari
kabilah Yahudi Madinah. Kanah ada bainahum ialah antara mereka wa bainal muslimin dan antara orang-orang muslim uhudun adapun perjanjian-perjanjian yu'aminu saling menjaga kulun masing-masing minhum dari mereka al-akhirah pada yang lain. Jadi terakhir orang kafir itu tidak semuanya diperangi. Seperti orang-orang kafir yang ada di Indonesia jangan diperangi. Kenapa? Karena mereka itu sudah menjadi kafir takmin atau kalau bahasanya PBNU itu non muslim. Apa itu kafir takmin atau kafir muahad? Sudah mengadakan perjanjian untuk tidak saling membunuh, bahkan saling menjaga. Apabila salah satu di antara kedua ini ada yang celaka, ditolong. Ada istilah kafir harbi yang wajib diperangi seperti yang memerangi Gaza, ya. Ada kafir muahad seperti kafir-kafir yang ada di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Dibuka tawajuhatnya untuk doa bersama. Yang tilmidah bawa, yang tilmid diambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna ya Rabbana bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna taubatan tawsil li kulli haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li wa lidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimi na ajma amina rabbi yasma fatlan waju dammanna la biktisabim minna bil mustafa rasulina dha bikulli suli salla wa sallam rabbi hi adal habbi wa alihi wa sahbi ada datis sislubi walhamdulillah ilahi fil bada'i wa tanahi walhamdulillah ilahi fil bada'i wa tanahi ya Rabbana bi annana aqtarafna wa annana asrafna
ألا لظى أشرفنا. صلوا على النبي محمد.